Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Makfira Cindy di Ending Room. Kali ini kita akan membahas mengenai asesmen miskonsepsi fisika. Di antaranya kita akan membahas mengenai pengertian miskonsepsi, kemudian asesmen miskonsepsi fisika, dan yang terakhir cara memperbaiki miskonsepsi. Pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan ketidaksesuaian antara konsep yang dimiliki siswa dengan pengetahuan ilmiah. Miskonsepsi merupakan konsep yang dikembangkan oleh siswa tentang proses ilmiah yang tampaknya didukung oleh pendapat yang masuk akal dengan keyakinan yang bertentangan dengan prinsip, keyakinan, dan juga teori ilmuwan. Jadi dua pengertian ini disampaikan oleh dua peneliti ahli, yaitu Dr. et al. Tahun 2015, dan juga yang kedua ini disampaikan oleh Bayuni et al. 2018. Miskonsepsi ini dapat diminimalisir dengan cara melakukan identifikasi sedini mungkin. Salah satu bentuk identifikasi miskonsepsi adalah dengan memberikan tes diagnostik kepada siswa, di mana tes diagnostik ini diyakini dapat membantu guru dalam menemukan miskonsepsi siswa. Tes diagnosis memiliki beberapa jenis, yaitu 2-tier, 3-tier, dan juga 4-tier. Tes diagnostik 4-tier merupakan tes pilihan ganda dari jawaban semi tertutup yang terdiri dari 4 tier yang dipilih. Tes diagnostik 4 tingkat atau 4-tier adalah kombinasi dari tes 2 tingkat dan Certainty of Response Index atau CRI. Nah, ini adalah perbedaan desain tes diagnostik 3-tier dan 4-tier menurut Kaviani et al. Tahun 2019. Contoh tes diagnostik 4-tier dapat dilihat pada layar. Ini adalah contoh pada materi fluida statis, di mana di situ ditampilkan ada soal, kemudian ditanyakan apakah yakin dengan jawaban yang dipilih pada soal tersebut. Kemudian tingkatan yang ketiga itu menentukan alasannya dalam menjawab soal tersebut. Yang keempat adalah menanyakan tentang keyakinan siswa terhadap alasan yang dipilih. Nah, berikut adalah interpretasi hasil tes diagnostik 4-tier menurut Azizah et al. Tahun 2020, di mana di situ ada 3 kategori. Yang pertama UC atau understanding konseptual, memahami konsep. Yang kedua NUC atau tidak paham konsep. Yang ketiga adalah miskonsepsi yang disimbolkan dengan huruf M kapital. Nah, untuk menghitung persentase mahasiswa siswa yang memahami konsep, tidak memahami konsep, dan miskonsepsi, dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per N dikalikan 100%, di mana P merupakan nilai persentase, F merupakan frekuensi jawaban, dan N merupakan jumlah siswa. Setelah menghitung menggunakan rumus sebelumnya, ini adalah kategori persentase miskonsepsi. Jadi dikatakan siswa mengalami miskonsepsi dalam kategori rendah apabila persentasenya 0-30%. Dikategorikan medium jika persentasenya 31-60%. Dan miskonsepsinya dalam kategori tinggi jika persentasenya adalah 61-100%. Nah, bagaimana cara memperbaiki miskonsepsi? Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. Tahun 2021. Mereka melakukan penelitian pengembangan model pembelajaran 5E POW, di mana POW ini Predict, Observe, sama Write, berbantuan simulasi virtual untuk mengurangi kuantitas miskonsepsi siswa SMA pada topik fluida. Setelah diterapkan model pembelajaran 5E POW, berbantuan simulasi virtual miskonsepsi siswa persentasenya menurun. Penurunan ini berada pada kategori sedang. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat langsung pada artikel Saputra et al. Tahun 2021. Nah, sekian materi tentang asesmen miskonsepsi fisika kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dadah.